Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Setiawati, mahasiswa STAI Al-Masturiyah, Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis 10 skripsi dan 10 jurnal sebagai tugas dari mata kuliah metode penelitian. Topik yang saya ambil yaitu pendidikan Islam dengan tema strategi pembelajaran PAI di sekolah dengan rencana judul Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Skripsi yang pertama saya ambil dari skripsi Ani Ismatullah dengan judul Strategi dan Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam mengoptimalkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual siswa di SMA 1 Gedangan yang diterbitkan tahun 2000 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun temuan dan juga simpulan yakni hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa guru pendidikan agama Islam menggunakan pendekatan persuasif, yakni mengajak siswa untuk meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual yang dimiliki melalui kegiatan imtak. Strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan kultum pagi setiap hari Jumat, istighosah bersama, tadarus Al-Quran, dan sholat duha berjamaah. Hal ini dapat melatih mental dan kedisiplinan siswa. Pendekatan yang kedua ialah pendekatan edukatif, yakni melalui kegiatan pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam. Upaya yang dilakukan oleh guru PAI dalam mengatasi permasalahan terkait emotional question dan spiritual question siswa di SMA 1 Gedangan adalah melalui kerjasama dengan guru BK di sekolah. Guru PAI melakukan analisis terhadap permasalahan yang dialami siswa, kemudian mencari solusi bersama siswa dan guru BK agar mendapatkan hasil yang maksimal. Skripsi yang kedua yakni ditulis oleh Syaidah Nur Amaliyah dan Alpi dengan judul Strategi Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligence pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDI Aulia Prambon Sidoarjo tahun 2022 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwasannya untuk mempersiapkan pembelajaran terdiri atas 2 tahapan, yakni mengenali kecerdasan atau intelijensi siswa, serta merangkai rencana dalam proses kegiatan pembelajaran. Tahap pelaksanaannya dilakukan dengan guru memberikan apersepsi, serta motivasi berupa kegiatan alfa zona seperti halnya tepuk semangat, pembiasaan, membaca Asmaul Husna beserta gerakannya, dan lain sebagainya. Kegiatan warmer mengulang materi yang sudah diajarkan sebelumnya. Kegiatan pre-teach, yakni proses pemberian penjelasan awal atau pengenalan proses pembelajaran, beserta kegiatan scene setting dilanjutkan dengan memberikan konsepan awal materi pembelajaran. Padahal ketika dalam proses belajar, siswa difasilitasi melalui keempat jenis kecerdasan multiple intelligence, yakni kecerdasan bahasa, kecerdasan visual spasial, kecerdasan jasmaniah, dan kecerdasan intrapersonal. Skripsi yang ketiga ditulis oleh Raihani Alfiah dengan judul Strategi Guru dalam Pembelajaran PAI pada Masa Pandemi COVID-19 di SMPN 2 Katingan Hilir tahun 2020 dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembelajaran guru yang pertama perencanaan strategi, guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP, menyesuaikan dengan silabus pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19. Penggunaan metode pembelajaran berpusat pada metode daring melalui materi yang dikirim oleh guru. Media pembelajaran yang digunakan berbasis multimedia, berupa modul platform WhatsApp, grup, dan Globe Classroom. Pelaksanaan strategi, kegiatan pra pembelajaran dilakukan dalam bentuk interaksi tanya-jawab. Interaksi selama pembelajaran berbentuk pertukaran informasi antara guru kepada peserta didik. Yang ketiga yakni evaluasi dan penilaian. Bentuk evaluasi berupa tes pilihan ganda melalui Google Form dan penilaian dalam bentuk pemberian tugas yang dikerjakan dalam bentuk portofolio.
Untuk yang kedua, ada kendala yang dihadapi guru. Yang pertama, keterbatasan kuota yang dimiliki peserta didik, sehingga peserta didik mengalami kesulitan untuk mengikuti kegiatan belajar secara daring atau online. Yang kedua, jangkauan jaringan yang kurang bagus karena berada di wilayah perkebunan sawit, sehingga jangkauan jaringan yang mereka miliki tidak begitu bagus. Skripsi yang keempat ditulis oleh Raja Khairul Daniel dengan judul Implementasi Strategi Pembelajaran Mind Mapping dalam meningkatkan ketertarikan siswa pada pembelajaran PAI SMPN 3 Pakem tahun 2022 dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang peneliti temukan bahwa penggunaan mind mapping berdampak positif pada siswa dengan menggunakan beberapa cara, seperti pemenuhan tugas-tugas mingguan, strategi jual beli, dan juga melalui pembelajaran daring. Selain itu, terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan metode mind mapping ini. Mudahnya persiapan dan alat-alat yang digunakan untuk menerapkan metode tersebut, menjadikan para siswa yang awalnya pasif menjadi aktif ketika di kelas. Dan faktor penghambat dari dampak metode ini yaitu angka COVID yang selalu tinggi sehingga penerapan ini hanya dijalankan hanya 1 kali dalam seminggu. Dari hasil penelitian di atas dapat menjadi rekomendasi bagi pihak sekolah, guru, siswa, dan peneliti untuk mengembangkan proses pembelajaran PAI menggunakan metode mind mapping yang lebih menarik dan menyenangkan siswa, sehingga dapat menumbuhkan dan meningkatkan ketertarikan siswa pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Maka dari itu, metode ini cukup efektif digunakan pada saat pembelajaran daring dan juga luring. Skripsi yang kelima ditulis oleh Hasna Sofa Suroya dengan judul Strategi Pembelajaran Guru PAI dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Studi kasus pembelajaran PAI di SMPN 1 Sayung Demak tahun 2020 dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran guru PAI dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Studi kasus pembelajaran PAI di SMPN 1 Sayung Demak adalah yang pertama, perencanaan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 1 Sayung Demak baik karena sesuai dengan kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan sumber belajar yang relevan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 1 Sayung Demak sudah efektif. Hal ini dapat dilihat guru telah menggunakan jenis strategi campuran untuk menyampaikan materi pembelajaran. Strategi campuran merupakan strategi gabungan dari strategi deduktif dan induktif. Yang ketiga, penilaian strategi pembelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 1 Sayung Demak sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari kendala dan solusi yang dilakukan guru yang terjadi dalam proses belajar mengajar, agar pembelajaran tetap berjalan dengan baik dan efektif. Skripsi yang keenam ditulis oleh Rohmatul Khairo Amin Putri dengan judul Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Akhlak pada Siswa Pendidikan Inklusi di SMA Negeri 1 Gedangan Sidoarjo tahun 2022 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, pendidikan agama Islam bagi siswa inklusi memiliki hak yang sama dengan siswa reguler pada umumnya, tidak terlepas dari komponen pembelajaran yakni kurikulum, pendidik, dan peserta didik. Yang kedua, ada beberapa bentuk kegiatan yang mendukung proses pembentukan akhlak siswa inklusi diantaranya dengan menanamkan kedisiplinan, menanamkan kejujuran, dan membiasakan mengikuti kegiatan keagamaan. Yang ketiga, strategi yang diterapkan guru pendidikan agama Islam di SMAN 1 Gedangan dalam membentuk akhlak siswa inklusi menggunakan metode pendekatan personal, pembiasaan, keteladanan, pengawasan, nasihat, dan hukuman. Yang ketujuh, dari Nanda Wagiyanti, berjudul Implementasi Strategi Pembelajaran Reading Aloud dalam meningkatkan pemahaman siswa kelas 7B mata pelajaran PAI di SDN 106153 Klambir 5 Kebun Harapan Perak tahun 2019 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman siswa dalam proses belajar dan membelajarkan siswa lebih aktif untuk mengikuti sebuah mata pelajaran terutama pelajaran PAI, di mana strategi ini digunakan dalam pembelajaran aktif dan dapat menunjang pencapaian nilai yang baik bagi siswa.
Kendala-kendala yang dialami dalam proses pembelajaran dengan menggunakan strategi reading aloud memberikan satu hal yang menarik. Yang kedelapan dari Hayden Afhara dengan judul Pengaruh Strategi Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Jama dan Gaya Belajar Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa SD Sabilina Kecamatan Percut Saituan tahun 2013 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, terdapat perbedaan hasil belajar materi kisah Nabi Muhammad SAW yang signifikan antara kelompok siswa yang mengikuti strategi pembelajaran berbasis kecerdasan jama dengan siswa yang mengikuti strategi pembelajaran konvensional. Yang kedua, kelompok siswa yang memiliki gaya belajar visual yang diajar dengan strategi pembelajaran berbasis kecerdasan jama memiliki hasil belajar lebih tinggi dibanding dengan kelompok siswa yang memiliki gaya belajar visual yang diajar dengan strategi konvensional. Yang ketiga, kelompok siswa yang memiliki gaya belajar auditorial yang diajar dengan strategi pembelajaran berbasis kecerdasan jama memiliki hasil belajar lebih tinggi dibanding dengan kelompok siswa yang memiliki gaya belajar auditorial yang diajar dengan strategi konvensional. Yang keempat, kelompok siswa yang memiliki gaya belajar kinestetis yang diajar dengan strategi pembelajaran berbasis kecerdasan jama memiliki hasil belajar lebih tinggi dibanding dengan kelompok siswa yang memiliki belajar kinestetis yang diajar dengan strategi konvensional. Yang kelima, terdapat interaksi antara strategi pembelajaran berbasis kecerdasan jama dengan gaya belajar dalam pengaruhnya terhadap hasil belajar materi kisah Nabi Muhammad SAW, siswa kelas 4 SD Sabilina Kecamatan Percut Saituan. Kesembilan, dari Muhammad Alif Ramadhani dengan judul Perbandingan Strategi Pembelajaran Teacher-Centered Learning dengan Student-Centered Learning terhadap hasil belajar pada mata pelajaran tarikh siswa kelas 8 SMP Muhammadiyah 4 Surakarta tahun 2014, pendekatan kuantitatif eksperimental. Strategi pembelajaran Teacher-Centered Learning dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran tarikh siswa kelas 8 SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. Sedangkan strategi SCL kurang mampu meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran tarikh siswa kelas 8 SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. 10. Rahman Sari Indah dengan judul Pengaruh Strategi Pembelajaran Case Study Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam siswa SMP Negeri 2 Lamongan Sunan Ampel Surabaya tahun 2022. Pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, strategi pembelajaran case study pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam siswa SMP Negeri 2 Lamongan rata-rata berada pada rentang skor 56 sampai dengan 68 dan memiliki persentase 62,75% yang menunjukkan kategori sedang. 2. Kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam siswa di SMP Negeri 2 Lamongan rata-rata berada pada rentang skor 58 sampai dengan 72, persentase sebesar 68,63% masuk dalam kategori sedang. Artikel jurnal yang pertama dari Imam Tabrani dan Siti Mariatul Qutbiyah dengan judul Strategi Pembelajaran PAI dalam Meningkatkan Motivasi Belajar di Masa Pandemi COVID-19 di SMP Plus Al-Hidayah Purwakarta tahun 2022, pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian bahwa melalui observasi wawancara kepada narasumber di SMP Plus Al-Hidayah Purwakarta, strategi pembelajaran pendidikan agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di masa pandemi ini, guru PAI membuat sebuah perencanaan seperti rencana pelaksanaan pembelajaran, lalu melakukan pelaksanaan diawali dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup, kemudian menggunakan dengan strategi ekspositori dan inquiry. Dalam metode yang digunakan yaitu metode ceramah, diskusi, demonstrasi, dan pemberian tugas, bentuk motivasi yang dilakukan oleh guru PAI kepada siswa SMP Plus Al-Hidayah, yaitu guru memberikan pujian, hadiah, kompetisi atau saingan, hukuman, dan memberikan nilai tambahan untuk siswa yang dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Oleh karena itu, dapat dilihat dari evaluasi pembelajaran yang telah guru dilakukan.
dengan melaksanakan evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi ini mengetahui peningkatan pembelajaran siswa ketika pembelajaran berlangsung, dan sebagian besar siswa sudah termotivasi dengan baik. Artikel jurnal yang kedua dari Muhammad Syahroni dan Nurul Cumaidah dengan judul Strategi Pembelajaran PAI Anti Radikalisme di SMP Negeri 1 Ngoro Jombang tahun 2020, pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya adalah yang pertama, langkah-langkah pembelajaran PAI dalam mencegah radikalisme dimulai dengan pendahuluan, salam, berdoa, dan mengulang dengan singkat materi yang kemarin. Penyampaian materi baru, kemudian anak diuji satu persatu di hadapan guru. Pembelajaran ditutup dengan doa dan pemberian motivasi ataupun kuis-kuis kepada siswa. Yang kedua, strategi pembelajaran PAI dalam mencegah radikalisme dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dilakukan pembelajaran PAI di dalam kelas. Yang kedua, pembelajaran dalam mencegah radikalisme di luar kelas, yaitu melalui pendekatan kepada siswa, melakukan pembiasaan-pembiasaan yang dalam bentuk pribadi siswa, membuat kelas khusus di luar jam sekolah untuk menjelaskan bahaya radikalisme, melakukan acara-acara keagamaan, salah satunya dengan upacara peringatan Hari Santri, peringatan Isra Mi'raj, dan juga membuat buku pribadi siswa yang berisi tentang tata tertib siswa dan juga poin-poin pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Yang ketiga, Abdul Mursid dengan judul Penerapan Strategi Pembelajaran Kooperatif Jigsaw Berbasis Multimedia dalam meningkatkan mutu proses dan prestasi belajar PAI siswa di SMA Negeri 2 Pagar Alam. Tahun 2017, pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran kooperatif berbasis multimedia dapat meningkatkan mutu proses pembelajaran ditunjukkan oleh perolehan skor mutu proses pembelajaran PAI pada prasiklus dengan jumlah skor 37, rata-rata indikator 1,54. Dengan nilai persentase sebesar 38,54%, masuk dalam kategori sangat kurang. Pada siklus 1, pertemuan 3 meningkat dengan jumlah skor 54. Rata-rata indikator dan nilai persentase sebesar 56,25 masuk dalam kategori cukup. Pada siklus 2, pertemuan 4 meningkat menjadi dengan jumlah skor 68, rata-rata indikator 3,54, dan nilai persentase 89,58 masuk dalam kategori sangat baik. Prestasi belajar PAI siswa pada prasiklus, nilai rata-rata prestasi belajar siswa sebesar 57,71 dengan ketuntasan 51,43%. Pada siklus 1 pertemuan 3 meningkat dengan nilai rata-rata prestasi belajar siswa sebesar 69,29 dengan ketuntasan 57%, dan pada siklus 2 pertemuan 4 meningkat dengan nilai rata-rata prestasi belajar siswa sebesar 81,29 dengan ketuntasan 97,14%. 4. Dari Muhammad Eko Nasrullah dengan judul Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah dalam PAI sebagai upaya mencegah perkelahian siswa. Tahun 2020, pendekatan kualitatif. Dengan penggunaan strategi pembelajaran berbasis masalah, siswa dapat memahami peran yang bisa diambil ketika sedang terjadi masalah. Hasil belajar dari strategi pembelajaran berbasis masalah, siswa dapat menyadari apa yang menjadi sebab terjadinya perkelahian dan apa yang harus dilakukan siswa untuk mencegah terjadinya perkelahian. 5. Dari Abdul Jalil dan Ahmad Abdul Munif dengan judul Strategi Pembelajaran PAI dalam Penerapan Pendidikan Multikultural di SMP Negeri 1 Gudo tahun 2022 dengan pendekatan kualitatif. Alasan pembelajaran PAI dalam penerapan pendidikan multikultural ditetapkan oleh guru PAI di SMPN 1 Gudo. Antara lain, siswa di sekolah tersebut memiliki latar belakang suku, ras, dan agama yang beragam. Tidak ada guru agama lain di sekolah ini kecuali guru PAI. Beberapa siswa non-muslim memiliki keinginan untuk mengikuti pembelajaran PAI khususnya dalam muamalah atau hubungan sosial. Karena penulis tertarik untuk meneliti strategi pembelajaran PAI dalam penerapan langkah-langkah pendidikan multikultural dan evaluasi dalam pembelajaran PAI di SMPN 1 Gudo. Tujuan penelitian ini adalah penerapan pendidikan multikultural karena memiliki latar belakang suku, ras, dan agama yang beragam, serta ketiadaan guru agama non-muslim berdampak pada tidak diikutinya peserta didik dalam pembelajaran ketika pembelajaran PAI berlangsung.
Jurnal yang keenam dari Prawidya Lestari dan juga Dinal Izzah dengan judul Strategi Pembelajaran PAI dalam Meningkatkan Karakter Religius Siswa di SMA Negeri 7 Purworejo, tahun 2021, pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, latar belakang program penguatan karakter di sekolah adalah sekolah sebagai salah satu lingkungan pun penting dalam pendidikan karakter dan terjadi dekadensi moral. Yang kedua, kebijakan program pendidikan karakter sekolah tertuang dalam visi dan misi lembaga dan dikokohkan dengan keputusan kepala sekolah tentang tim PPK sekolah. Yang ketiga, bentuk inovasi strategi pembelajaran PAI dengan melaksanakan pengembangan dan penguatan pendidikan karakter berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis masyarakat. Penilaian ketercapaian pendidikan karakter dilakukan dengan pengamatan dan pemantauan langsung dan penggunaan jurnal kegiatan siswa. 7. Ahmad Muzaki, Muhammad Hanif, dan Imam Syafi'i menulis artikel jurnal yang berjudul Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di SMAN 2 Malang tahun 2020, pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti di SMAN 2 Malang menggambarkan bahwa kegiatan proses belajar mengajar PAI guru mengawali dengan mengucapkan salam kepada peserta didik. Setelah itu, pendidik menyuruh untuk berdoa bersama, kemudian guru mengabsen kehadiran peserta didik. Setelah itu, sebelum pendidik memulai kegiatan belajar mengajar, pendidik terlebih dahulu memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Adapun proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru sama halnya dengan yang ada pada RPP. Yang kedelapan, dari Luluk, Ifadah, dan Sigitri Utomo dengan judul Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Tantangan Era Revolusi Industri 4.0 tahun 2019, pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi selama pembelajaran PAI era revolusi industri 4.0 antara lain berkurangnya interaksi langsung antara guru dan peserta didik. Peran guru yang tergeser oleh teknologi, peserta didik kehilangan sikap tawadu dan konsep keberkahan ilmu kepada guru, semakin terkikisnya nilai spiritualitas dalam pembelajaran. Guru harus mampu menjadi suri tauladan bagi peserta didik, sehingga peserta didik tidak kehilangan figur panutan pada realitas kehidupannya. Semakin kaburnya sanad keilmuan dari referensi yang didapatkan melalui media digital. Adapun strategi pembelajaran yang digunakan guru pendidikan agama Islam dalam menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0 antara lain, guru memberikan pembelajaran dengan blended learning, peserta didik diberikan kesempatan menyelesaikan tugas berbasis web dan email. Guru mengajar dengan word processor atau WP, guru memberikan pembelajaran web-based learning yang bisa digunakan dalam CBI atau CAI. Guru memberikan bimbingan dan arahan berbasis online melalui fasilitas produk media sosial. Kesembilan, skripsi yang ditulis oleh Anton dan Ahmad Jailani berjudul Implementasi Strategi Pembelajaran Luar Jaringan atau Luring pada mata pelajaran PAI pasca pandemi COVID-19 tahun 2022 dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi pembelajaran luring pada mata pelajaran PAI di masa pandemi di SMPS Islam Terpadu As-Salam, Sukaregang, Pesantren Kabupaten Garut meliputi yang pertama, tahapan pra pembelajaran luring, yang kedua, inti pembelajaran luring, dan ketiga, pasca pembelajaran luring. 10 dari Al-Kausar Saragih dan Marija Dali Munte. Judulnya Strategi Gaya Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, tahun 2017, pendekatan kualitatif. Strategi pembelajaran diklasifikasikan menjadi 5 macam. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung, strategi pembelajaran tidak langsung, strategi pembelajaran interaktif, strategi pembelajaran empirik, strategi pembelajaran mandiri. SD swasta Tunas Harapan di Desa Patumbak, Kampung Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli, Serdang juga menjadikan PAI sebagai kurikulum wajib bagi peserta didik mereka. Pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan dengan memberikan metode penyuluhan dan diskusi kepada mitra kegiatan yakni para guru di SD tersebut. Hasil yang didapat dari kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan guru, utamanya guru pengasuh mata pelajaran PAI di SD Tunas Harapan, dalam merancang dan menerapkan berbagai strategi pembelajaran PAI
untuk meningkatkan minat peserta didik sekaligus meningkatnya nilai rata-rata siswa untuk mata pelajaran PAI. Adapun kesimpulan dari hasil analisis 10 skripsi dan artikel jurnal, saya berencana untuk mengambil judul skripsi yang berkaitan dengan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam, yakni strategi pembelajaran pendidikan agama Islam dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Adapun pendekatan yang akan saya lakukan yakni dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Demikianlah presentasi dari analisis 10 skripsi dan artikel jurnal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.